Kita ke informasi lain, saudara. Polisi dari Polda Metro Jaya menangkap preman yang merusak fasilitas dan meneror penghuni apartemen Kemang View, Pekayon, Bekasi Selatan. Saudara, itu tadi aksi pelaku yang terekam kamera CCTV sebuah apartemen di Bekasi. Dengan tangan diborgol, pelaku digelandang ke ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk merusak fasilitas apartemen. Kami dari Subdit Resmob Krimum Polda Metro Jaya dalam hal ini telah melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku yang melakukan tindakan premanisme di wilayah Bekasi, yang tepatnya di apartemen Kemang View. Untuk kronologis atau keterangannya juga dari yang bersangkutan dan juga saksi-saksi termasuk korban, itu dia menyampaikan bahwa adiknya atau adik-adiannya, dalam tanda kutip, sebenarnya itu bukan adiknya, itu sebagai alasan dia saja. Ya, itu diganggu, itu alasan dia seperti itu. Sebelumnya, rekaman video pelaku yang merusak fasilitas apartemen di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat tersebar luas di media sosial. Setelah merusak fasilitas apartemen menggunakan senjata tajam, pelaku berinisial S sempat menyerang petugas keamanan yang sedang berjaga di pintu masuk apartemen. Menanggapi penangkapan pelaku, perwakilan penghuni apartemen mengapresiasi langkah tegas polisi. Penghuni mengaku pelaku kerap meneror warga. Penghuni berharap pelaku lain juga ditangkap. Mewakili segenap warga Kemang View Apartemen Bekasi ingin mengucapkan terima kasih kepada Subdit Resmob Polda Metro Jaya yang telah berhasil menangkap salah satu pelaku aksi premanisme yang sangat meresahkan warga di Kemang View Apartemen Bekasi. Semoga para pelaku premanisme yang masih menguasai benda bersama. Saudara, lebih lengkap soal teror di apartemen di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan perwakilan penghuni apartemen, Muhammad Taufik. Selamat sore, Pak Taufik. Selamat sore, Pak Ihsan. Pak Taufik, sejauh ini sudah berapa preman yang ditangkap? Untuk yang kami ketahui, satu pelakunya S ya. Tapi mereka kan berkelompok di sini. Ya masih ada. Mereka menguasai tanah bersama, bagian bersama, sudah bersama. Seperti itu. Menguasai sejak kapan, Pak Taufik? Sejak 2020. Sebetulnya keberadaan mereka sejak 2019. Keberadaan mereka sejak 2019 dan sudah melakukan teror sejak 2020. Apa alasannya? Mereka awalnya digunakan oleh developer untuk menakut-nakuti warga, ya kan? Karena memang developer dengan para pemilik ini kan bermasalah ya. Mereka tidak menyelesaikan pembangunannya yang telah kami beli. Jadi setiap kami protes, kita marah-marah di kantornya itu, akhirnya mereka pakai preman-preman di kantornya seperti itu. Itu developer apartemen Anda? Iya, betul. Dan dipelihara oleh developer, lalu sekarang urusan pembangunan apartemen sudah selesai, mereka tetap berada di sana?
Pembangunan belum baik ya, masih banyak yang harus mereka kerjakan. Tapi mereka sudah tidak ada lagi di sini developernya. Hanya masalahnya ketika kami sudah terbentuk P3SRS, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun sudah terbentuk di sini, ya mereka masih ada di sini seperti itu. Pak Taufik, sudah 3 tahun kelompok itu berada di sana dan melakukan teror. Apakah pernah ada korban luka dari penghuni apartemen? Untuk korban luka, ada Pak ya. Beberapa warga kami dipukul, kemudian saya pun sendiri pernah diancam. Terakhir itu ibu-ibu juga hampir, ibu-ibu tua lah ya. Itu hampir dipukul di depan lift. Ya kebetulan ada security yang melerai gitu Pak. Itu sudah dilaporkan ke polisi? Sudah. Oh, sekarang bagaimana proses ataupun pengamanan di apartemen? Umumnya ketika kami lapor polisi itu dianggap bukti kurang kuat Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih perwakilan dari apartemen di Bekasi Kemang View di Bekasi Pekayon. Muhammad Taufik sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Pak Taufik.